Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syita sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haula'i al-a'dha. Asatidzah wal ustadzah, abba wal ummahat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir kembali di majelis ilmu. Semoga Allah berkahi hadirnya panjenengan semua dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang mendekatkan panjenengan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita luruskan niat kita agar semata-mata karena Allah, sehingga ilmu yang didapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik. Semoga kita dimudahkan Allah untuk meniti jalan yang beliau tempuh, dan semoga kita istiqomah di atas kebenaran yang beliau bawa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan tentu memiliki makna tersendiri ya. Bahkan Nabi selalu mengulang-ulang khutbah tentang keutamaan Ramadan, dan itu diulang terus. Nabi temanya tidak ganti, sahabat mendengarnya tidak bosan. Nah, ini yang luar biasa, karena itu menunjukkan betapa Ramadan itu istimewa, maka setiap orang harus mengistimewakan. Nabi mengulang dengan kalimat yang sama, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu ya. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu bihi maradatus syayatin ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurrima khairaha faqad hurrima. Itu terus diulang oleh Nabi. Di satu kalimat khutbah itu ada mengandung satu kabar gembira, kedua mengandung beban, ketiga ada ancaman. Nah, di satu hadis ini, di satu kalimat khutbah Nabi ini, jelas kalau kita mau detailkan, ja'akum Ramadan, ini jelas syahrul mubarak, berarti ini apa? Kabar gembira ya. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kalian berpuasa. Ini kabar gembira atau beban? Beban kan? Ya. Tuftahu fihi abwabul jinan, di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Ini kabar gembira. Tughlaqu fihi abwabul jahim, semua pintu neraka ditutup. Ini juga kabar gembira ya. Di malam di Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga kabar gembira. Yang terakhir ini ya, siapa yang gagal mendapatkan kebaikan malam itu, dia telah gagal mendapatkan kebaikan. Ini apa berarti ini? Ancaman ya. Berarti Ramadan itu yang menentukan adalah malam Lailatul Qadarnya di sini ya. Siapa yang gagal, maka gagal mendapatkan kebaikan Ramadan itu. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi kita, apakah Ramadan ini akan diakhiri dengan baik, karena Lailatul Qadar itu muncul di akhir Ramadan ya. Sudah punya rencana Bapak sekalian etikaf full 1 bulan? 1 bulan 10 hari. Kalau etikafnya Nabi kan pilihannya hanya 2, masuk malam 21 keluar malam takbir, atau masuk tanggal 21 pada subuh keluar tanggal 1 Syawal pada subuh. Pilih mana jenengan?
itu kan pilihannya A dan B kan ya, itu hanya dua pilihan Nabi itu ya, tinggal milih itu mau ba'da maghrib atau ba'da subuh gitu ya. Itu cara Nabi menjemput Lailatul Qadar, cara beliau, nggak ada cara lain dari beliau ya. Nah, maka mendapatkannya maksimal itu taharau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Tapi saya nggak bahas itu, hanya mengingatkan saja bahwa kerugian besar itu adalah yang tidak serius berburu Lailatul Qadar. Saya mau tadabbur satu ayat di surat Al-Ahqaf. Ini sudah pasti kita pernah mendapatkannya. Ini hanya mengingatkan agar setiap kita sadar ada beban dan ada harapan di usia nanti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf itu menyebut satu umur, dan ini satu-satunya umur yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu umur 40 tahun. Sudah ada yang 40? Yang sudah kepala 4 berapa orang ini? 1, 2, 3. Yang lainnya kepala 2 ya. 25, 26. Ada yang baru sedikit ya yang kepala 4 ya. Berarti temanya nanti ini persiapan judulnya ya, bukan pengingat kan ya. Hanya saya dan beberapa gelindir yang menjadi pengingat ini ya. Angka ini bukan angka kebetulan. Angka 40 ini angka keramat ini kalau kita definisikan ya. Kenapa angka keramat? Ini kata Imam An-Nakhai ini, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya. Karena yuqalu idza balagur rajulu arba'ina sanatan ala khuluqin lam yataghayyar anhu. Ya. Adalah siapapun yang sudah mencapai umur 40 ya, dan dia sudah memiliki satu kebiasaan, entah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, lam yataghayyar anhu, itu kata beliau kebiasaan itu akan terbawa sampai mati dan susah berubah. Usia 40. Maka ini angka apa ini, keramat yang menentukan ini ya. Terus begitu memang ya. Ini angka yang diwasiatkan oleh Allah, harusnya sudah melakukan 3 hal kata Allah dalam ayat ini nanti. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Waswainal insana biwalidayhi ihsana," dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini berarti birrul walidain itu nggak pandang agama ya. Nah, dan jenengan bisa lihat semua orang hebat tuh rata-rata mereka yang peduli ya, baik dengan orang tuanya ya. Mau pemain apapun bola yang terkenal itu, yang hebat-hebat tuh rata-rata mereka adalah anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Ada yang kenal Cristiano Ronaldo? Ada ya? Pernah diwawancarai? Ya, Anda ini duitnya banyak banget, triliunan. Kenapa tidak membangunkan rumah yang spesial untuk ibu Anda? Ya, ya. Kenapa nggak dibangunkan rumah yang semuanya pokoknya memanjakan ibu Anda? Saya tidak pernah ada pikiran sedikit pun berpisah dengan ibu saya. Ibu harus ikut saya, bersama saya. Ya, tidak bisa lepas dari saya. Ya. Itu agamanya apa? Ngerti birrul walidain beracah nih? Anda ngerti kan? Ya. Tapi pikirannya itu masya Allah ya, tidak ada terbetik ibu tak buatkan rumah sendiri saya pisah dari ibu, tidak ada. Ibu harus mulia, harus tak muliakan itu. Maka dia ini kan orang nggak punya ini kan sudut pandang agama, halal haram kan nggak tahu kan ya, pacaran itu pacarnya nggak bisa menghormati ibunya langsung cutap itu ya. Jadi ibu nomor 1 ya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang paham tentang arti birrul walidain, Allah sandingkan di satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sampai ulama
ada yang membuat judul kama tahdinu tudan gitu ya itu. Apapun yang kita lakukan apalagi kepada orang tua begitulah kelak anak kita memperlakukan kita. Sebenarnya sama. Polanya terus begitu. Sama ya. Kenapa Allah kasih alasan hamlathu ummuhu, apalagi ibu hamlathu ummuhu kurha. Beliau ini telah mengandung kurha dengan susah payah, wa wada'athu kurha, dan dengan susah payah melahirkan kita. Wa hamluhu, kemudian kehamilannya, wa fisaluhu, masa menyusuinya salasuna syahran, selama 30 bulan. Ini juga petunjuk dalam Islam, masa kehamilan paling pendek itu 6 bulan. Jadi kalau di bawah 6 bulan itu prematur. Jadi 6 bulan itu normal menurut Al-Quran itu ya. Jadi 6 menyusui 24, 6 tambah 24 berarti 30. Makanya kalimatnya Allah wa fisalu hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala, sampai dididik dia menjadi anak dewasa, sampai ketika menyentuh angka 40 tahun. Anak itu sudah berumur 40 tahun, kita ini sudah berumur 40 tahun kelak. Maka Allah ilhamkan ya, permohonan terbaiknya 3 di sini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya. Jadi usia 40 itu usia yang sudah pandai kita ini bersyukur terhadap semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Memang biasanya di usia 40 ini sudah mapan Pak orang itu biasanya ya. Dari segi dunia, Nabi kalau ngasih dunia itu sudut pandangnya ya umumnya orang min sa'adatin nasi salah satu ya. Kebahagiaan dunia itu dilihat dari 3 hal. Apa? 1, mar'atun solihatun, pasangan yang solehah. Jadi mesti orang umumnya pasangan yang harmoni, serasi ya, nyaman. Namanya istri. Istri itu tugasnya 1 saja aslinya ya. Ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa tugasnya istri? Apa? Sakinah Pak? Memberikan ketenangan, kenyamanan. Allah menggunakan kalimat sakinah itu untuk 2. 1 untuk malam. Jadi setelah siang berjibaku mencari nafkah ya, suami-suami ini ya capek, begitu datang waktu malam dia litaskunu ilaiha, sama kalimatnya, untuk istirahat. Maka begitu malam itu waktu terbaik untuk apa? Melepas penat seharian kan, enak rasanya, blek sek gitu kan ya, tangi wis ya, subuh ya, awalnya seger kan, sudah tidur semalaman itu. Nah, kalimat sakinah itu untuk 2. Perempuan itu tugas utamanya memberikan kenyamanan bagi suami. Jadi seberat apapun beban suami, begitu dia cerita ke istrinya, bebannya hilang. Blek, seakan-akan apa? Los, tidak punya masalah. Rasulullah itu kalau punya masalah, cerita sama istrinya, selesai Pak. Bukan malah tambah Pak, tambah mumet itu ya, berarti ini gagal berperan. Kalau suami cerita ke istri kok enggak selesai, malah tambah ruwet itu ya. Karena Khadijah itu menyelesaikan semua masalah Nabi, menghadapi permusuhan orang-orang kafir yang luar biasa. Begitu pulang tuh Khadijah dengan tenangnya mengatakan, tenang wahai suamiku, jenengan orang baik, Allah tidak mungkin meninggalkan panjenengan. Jadi kalimat-kalimat itu bagi Nabi ya luar biasa itu. Itulah istri ya. Maka jenengan kalau sudah di usia 40 ya bersyukur dengan syukur maksimal diberi pasangan yang hari ini, nggak pernah nuntut. Nah, ibu juga begitu, diberi suami yang masya Allah lembut, perhatian ya. Kemudian bisa mendengar loh. Mendengar itu nggak gampang Pak ya, butuh seni ya. Seni mendengarkan cerita istri, penting nggak ilmunya itu? Ada suami-suami yang nggak sempat, nggak bisa dengarkan istrinya lah, pokoknya ini, nah itu pokoknya ya.
Ini soal seni berumah tangga ini bukan pinter dan bodoh, enggak. Banyak orang pinter ketemu pinter cerai, orang soleh ketemu solehah pegatan, ada nggak? Ada ya. Ya, ini seni mengelola rasa ya. Ini nanti temanya ya melankolis Ustadz siapa itu yang spesial tentang ini ya. Tapi betul ya, di usia 40 kita tuh mikir, kata Rasulullah, min sya'adatin nasi salah satu ya mar'atun solehah. Yang kedua maskanus soleh. Maskan apa maskan? Tempat tinggal ya, rumah. Memang di usia 40 tuh idealnya kita sudah punya rumah ya. Saya doakan yang belum punya segera punya semuanya ya. Di usia 40 orang kita cilik-cilik ya, ada nyaman ya, maskanus soleh. Loh, ini tanda kebahagiaan Pak ya. Sampai developer kurang ajar buat apa namanya iklan spanduk itu ya, keong saja punya rumah masa kamu enggak gitu. Keongnya gak rumah gede banget, rumahku timing-timing itu. Keong saja punya rumah masa kamu enggak gitu. Itu iklannya developer ngece nggak ini? Ya itu menyadarkan memang iya Nabi ngasih tahu itu ya. Nih kalau bisa kan ya disyukuri seberapapun yang dimiliki ya. Yang ketiga maskan, yang kedua, yang ketiga markab ya, markabus soleh, al markabus soleh. Apa markab? Kendaraan ya. Alhamdulillah disyukuri punyanya ya. Kan soal nyaman itu karena mampu menikmati. Lebih enak mana bapak-bapak, motor tua sejuta kenangan atau motor muda sejuta sebulan? Ya. Kan motor tua sejuta kenangan tuh ya isinya mau ya kenangan ya. Ya. Tapi kalau sejuta sebulan kan mumet Pak ya. Sejuta sebulan kali 3 tahun lagi itu. Nah, ini soal menikmati Pak. Maka ayo kita kalau sudah diberi 3 ini dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah punya istri nggak pernah nuntut. Istri juga begitu. Alhamdulillah punya suami pengertian, bekerja keras ya, nggak pernah tulan itu ya. Tak neko-neko gitu Pak itu ya. Itu. Ya, tempat tinggal dinikmati ya, kendaraan disyukuri itu. Karena kata Nabi min syaqawatin nasi salah satu, sama kebalikannya ya, kemalangan orang itu ya 3 itu ya. 1 mar'atusu ya, istrinya buruk peranginya ya, terus cerewet, nuntutan, tidak pengertian. Nah ini buruk ya. Suami juga begitu ya, males kerja, semangat klubrak mangan jalur enak. Wah, itu ujian itu ya bagi istri itu ya itu. Ya, nih. Jadi yang kedua maskanusu ya, tempat tinggal nggak nyaman ya. Jadi soal nyaman sekali lagi soal rasa ya, mampu mensyukuri ya, ada yang nggak nyaman. Markabusu yang ketiga kendaraannya juga nggak nyaman maupun ini menjadi ujian ya. Maka usia 40 ini usia yang sudah pandai bersyukur. Kita mensyukuri apa yang terdekat yang dimiliki, disyukuri ya. Insyaallah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Kemudian juga bersyukur terhadap Allah karena masih punya kedua orang tua. Itu disebut oleh Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang Allah berikan kepada orang tua, alhamdulillah masih hidup, masih menangi orang tua. Itu anugerah luar biasa ya. Tapi jadi bumerang itu ketika kita nggak berbakti. Kata Rasulullah, roghima anfumri'in adraka abawaihi au ahaduhuma wa lam yudkhilahul jannata. Kerugian bagi setiap anak yang masih punya kedua orang tua tidak bisa berbakti, padahal pintu surganya di mana? Orang tua ya, orang tua. Jadi birrul walidain ini kunci ya terdekat kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira nggak panjang ini, saya mau panjang yang berikutnya ini. Yang kedua, ilhamnya tadi minta agar pandai bersyukur.
Yang kedua, wa an a'mala sholihan au zidni an a'mala sholihan. Ya Allah, anugerahkan, ilhamkan kepada saya untuk bisa beramal soleh tardahu. Tidak sekedar amal soleh, tapi amal soleh yang tardahu. Ini mirip dengan yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi husni ibadah itu, kalau ibadah itu yang terbaik ya. Misalnya sholat ini bapak ini, sholat fardu boleh nggak dikerjakan di rumah? Sah nggak? Sah. Tapi kalau dikerjakan di masjid lebih baik. Itulah husni ibadah itu. Sholat berjamaah masbuk, masalah nggak? Terlambat masalah nggak? Nggak masalah ya. Terlambat nggak masalah ya. Ada ustadz ketahuan ngerokok, katok cekak karo mancing, so what? So what? Memang so what keliru kan? So what itu? Masalahnya di mana gitu kan? Ya, saya meyakini kehalalannya. Mantap kali ustadz itu ya. Ya, emang cocok kan mancing karo apa ini? Udut gitu ya, cempak kopi, scroll Instagram apa itu ya, ini ya, ini ya, masalah nggak itu terlambat itu? Masalah Pak, jangan bilang Mas Buk kok nggak masalah gitu. Dan jangan bilang Mas Buk itu sesuatu yang lumayan ya, lumayan aku neng masjid timbang kaira tahun neng masjid itu ya, gitu. Jadi membandingkan ayo dengan yang lebih tinggi. Maka salat berjamaah itu Pak, jenengan sudah di usia ke-40 ya, sering terlambat. Wah itu nek kata Imam Ibnu Katsir, kira berubah ngantek mati. Senangnya telat wah gitu. Ya, karena nek enggak telat itu ra enak, enggak telat enggak asik gitu ya. Ya, sop awal itu kata wagu gitu ya. Kok ada yang hilang ya kayaknya ya nek enggak telat gitu ya. Gitu. Ya, ini. Jadi ini kebiasaan yang tidak baik itu harus dirubah. Ya, maka doa ini yang akan merubah salah satunya. Maka doa kepada Allah wa husni ibadatika. Ya. Ramadan ya iktikaf spesial. Tidak iktikaf itu ya itu tidak masalah sebenarnya, nggak dosa itu. Cuman husni ibadah itu kita minta kepada Allah yang terbaik. Wa an a'mala sholihan tardahu. Jadi kita sudah punya amal-amal spesial di usia-usia matang itu. Karena ini yang akan membawa kita kepada kematian. Man asya ala syai' mata alaih. Kaidahnya begitu ya. Sering sekali kematian seseorang itu tergantung kebiasaan semasa hidupnya, terbawa pada kematiannya. Nah, ini an a'mala sholihan tardahu. Jadi amal soleh kita masing-masing maksimalkan. Ayo kita bisanya apa? Maka setiap kita itu harus punya peran. Tadi saya lihat baliho masih gede banget ya di Majapahit. Urip iku urup. Apa artinya? Hidup harus punya manfaat gitu ya. Menyala abanggu gitu ya. Urup murup itu ya, menyala. Hidup harus punya apa? Karya. Jelas itu, harus punya karya. Karyanya apa? Karya terbaik kita sesuai dengan bidang kita. Tidak mungkin orang tidak punya kelebihan. Sampai Nabi mengatakan meskipun Allah mencintai yang kuat, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang yang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Saya baca dalam keterangan beberapa ulama, Al-Qurtubi ketika mengartikan al-qawi itu qawi dalam bab apa? Ternyata pertama beliau qawil jism. Kuat apanya? Fisik itu. Jadi kuat fisik itu nanti akan meraih banyak kebaikan, bisa mencari nafkah dengan maksimal, kuat harta. Ya. Memang dalam Islam itu standar kuat itu ya tidak ada pastinya. Yang jelas siapapun yang memiliki kekuatan itu lebih baik daripada yang lemah. Tapi kata Nabi wa fi kullin khairun, setiap orang punya kebaikan. Tidak mungkin orang tidak punya kebaikan. Tinggal kita aja ini. Ya, sadar nggak dititipi kebaikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik mengatakan innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Ya, Allah membagi amal itu seperti rezeki. Ya.
Beliau ini ya banyak yang mengkritik karena seakan-akan waktunya habis untuk taklim, untuk ngajar itu. Maka orang-orang yang modelnya seneng sufi itu, tasawuf itu ya, menyendiri, dzikir, tadarus Al-Quran, banyak-banyakan hatam itu ngeritik beliau. Jangan habiskan waktu untuk memperbaiki umat, nanti jadi lilin ya, menyinari tapi leleh gitu. Beliau menjawab dengan santun ya. Setiap kita itu punya kelebihan dan saya merasa bidang saya adalah taklim, mengajar ya, maka saya ridho dengan kelebihan yang Allah berikan ini dan saya tidak merasa amal saya lebih rendah dari amal panjenengan ya. Maka setiap kita di atas kebaikan insya Allah ya. Itu berarti orang yang sadar potensi. Jadi setiap kita itu harus tahu kelebihan kita apa, kita maksimalkan, dan tahu kekurangan kita apa, kita akan tambah kekurangan kita. Ini wa an a'mala sholihan tardahu. Kemudian yang tidak kalah penting, nah ini jangka panjang ini, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak turun saya. Jadi ini usia 40 itu usia sudah pikirannya panjang ya, ibaratnya ya semuanya itu sudah mikir demi siapa? Anak. Umpama tua itu nek wayah bodoh ini sudah mikir nyandang, sing penting anak itu ya. Berarti kita sudah jauh memikirkan anak-anak akan kita tinggali apa ya. Maka Allah pesankan di surat An-Nisa ayat yang ke-9. Pesannya Allah jelas. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wal yakhsha, dan hendaklah khawatir, takut. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan kalau sepeninggal orang tuanya ini anak tumbuh menjadi generasi yang dhi'afan. Apa dhi'afan? Lemah. Saya bolak-balik baca keterangan dari para ahli tafsir, lemah yang pertama di situ ternyata lemah apa? Lihat saja asbab nuzulnya itu yang terkait dengan itu kan ceritanya ada sahabat kaya, anaknya cuma tunggal satu perempuan, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Dia datang sakit keras, Nabi menjenguknya. Kemudian beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang yang alhamdulillah hartanya banyak, anak saya cuma satu tok perempuan. Itu kalau dalam Islam hartanya berapa? Perempuan tunggal ya, nisfun ya, berarti berapa? Separuh ya. Nah perempuan dapatnya separuh. Ini kalau mengacu kepada Al-Quran. Nah orang Indonesia ya 100% ya. Itu maka banyak sekali kezaliman sebenarnya ketika tidak menggunakan aturan Al-Quran ya. Anak perempuan tunggal itu dapatnya separuh dalam Islam ya. Yang lainnya untuk siapa? Ya untuk saudara-saudaranya, saudara bapak kita ya, dapat ya. Yang lainnya dapat, orang tua dapat gitu. Nah ini soal nanti ilmu faraid yang lebih fokus membahasnya. Maka kemudian saat bertanya, boleh nggak saya sedekahkan 2/3? Jangan ya, terlalu banyak. Kalau separuh, jangan terlalu banyak. Fasulus, 1/3, ya 1/3 kamu sedekahkan, itu sudah cukup banyak. Kemudian Nabi menasihati ya, innaka antadara warasataka aghniyaan, kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan mampu, cukup, khairun laka, itu lebih baik untukmu daripada kamu tinggalkan dalam keadaan kekurangan ya. Berarti tanggung jawab orang tua itu memastikan sepeninggal kita itu anak-anak tidak terlantar ya. Jangan gampang kayak Pak, anak tak pasrahkan sama Allah. Allah yang maha memberi rezeki gitu. Jangan ya. Jadi ketika nanti kita berpikir tentang apa yang akan ditinggalkan, kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Nah inilah kita sekarang berpikir tentang apa peninggalan terbaik untuk anak-anak kita. Nah Islam ngasih panduan. Yang pertama, investasi terbaik atau asuransi terbaik apa untuk anak-anak? Apa asuransi terbaik? Pertama ternyata adalah kesolehan orang tua.
Itu asuransi terbaik yang akan menjaga anak-anak kita dari keburukan dunia, agama dan akhirat. Ya, itu kesolehan itu nomor satu. Makanya kita disuruh mikir, Pak. Jadi sekian buahnya anak kita ini, ya saya mungkin paling banyak anaknya ya. Maka harusnya setiap bertambah anak harus bertambah soleh kita ini. Kenapa? Kita ingin menggantungkan anak kita masalahkan kepada Allah, ya kan? Allahu Somad lewat apa? Lewat kesolehan kita. Kita mengupayakan. Ya. Anda sudah banyak contohnya. Nah, ini soal inspirasi pastinya. Al-Quran punya banyak contoh. Misal urusan dunia, fisik, materi. Ada contoh yang menginspirasi seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Beliau ini tidak pernah masbuk berapa tahun. Yang pernah baca biografinya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, 40 tahun tidak pernah lihat punggung jamaah di depannya. Berarti kalaupun sholat selalu di soft depan. 40 tahun, Pak. Saya mencoba yang 40 hari, ya, itu belum sukses. 40 hari, Pak. Ini tantangan yang susah, ya. Alasannya ada saja ya, karena keluar kota, ya. Kadang mau mampir masjid jam 12 kurang seperempat, wah kita ini andane suwi, puji-pujian sik ora sida, golek sing kono. Tekan kono wis komat, Pak. Kan gagal akhirnya. Wong hadisnya Nabi, siapa yang sholat 40 hari berjamaah tidak pernah tertinggal takbiratul ihram, ya, 40 hari berarti 200 sholat. Sudah ada, Pak, yang bisa? Ada? Masya Allah kalau ada ya. Saya yakin ada, cuman tawadhu ini ya, nggak mau kelihatan gitu. Kalau ada ya ini spesial sudah pasti, orang spesial yang bisa. Nggak mungkin orang biasa bisa, karena jaminannya luar biasa, dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari sifat munafik ketika itu. Sa'id bin Musayyib punya alasan, Anda ini hebat banget menjaga sholat sepanjang 40 tahun nggak pernah masbuk, itu apa rahasianya? Beliau simpel, saya terinspirasi dari kisah Nabi Khidir ketika bersama Nabi Musa di surat Al-Kahfi ayat 82. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir untuk membangun rumah yang muambruk. Alasannya Allah jelas, wa kana abuhuma sholiha. Itu dulu kedua orang tuanya orang tua yang soleh. Kesolehan orang tua itu yang membuat Allah menjaga anak turunnya, tidak cuma dijaga dari hal-hal yang dilarang agama, dijaga fisiknya. Itu rumahnya sudah muambruk, di bawah, di dalamnya banyak barang berharga. Itu nek sampai rusak, maka semua barang rusak, maka peninggalannya nggak ada manfaatnya nanti. Maka oleh Allah langsung perintahkan kepada Khidir. Khidir itu kan dapat ilmu, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan. Nah, ternyata alasan Allah ini bapaknya orang soleh dulu. Kita bayangkan, Pak, kalau kita bisa seperti itu, menjaga kesolehan demi kebaikan untuk anak-anak kita. Yang kedua, kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika mendidik Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf itu tentu kita sudah sama-sama tahu, Nabi yang rupawan, ganteng luar biasa ya, diuji oleh Allah dengan ujian wajah tampan, ya, maka godaannya luar biasa ini ya. Maka ketika mau digoda oleh perempuan secara fitrah ya tertarik, Pak, normal Nabi Yusuf itu. Maka begitu sudah mau mendekat ke perempuan itu yang sudah jebak dia ya, pintu ditutup, jendela ditutup ya, nggak ada yang tahu sama sekali ya, tiba-tiba dipanggil, Yusuf sudah mulai mendekat. Nah, kemudian Allah tampakkan wajah ayahnya kan di dalam tafsir itu. Apa alasan Allah kok menampakkan itu? Allah punya alasan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kami palingkan hamba yang baik itu dari perbuatan buruk dan fahsya dan zina yang menjijikkan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Itu karena dulu bapaknya ini, orang tuanya, kakeknya, buyutnya ini orang-orang yang soleh, maka dijaga oleh Allah dari perbuatan yang tidak baik anak-anaknya. Bahkan nanti di dalam surat At-Tur ini banyak sekali keistimewaan. Kalau kita punya orang tua yang soleh dan kita nggak bisa sesoleh orang tua kita ya, itu besok di surga
makomnya itu dinaikkan derajatnya oleh Allah setara dengan orang tua kita, ya. Atau orang tua yang beruntung gak terlalu baik, anaknya yang soleh dan soleha atau cucunya bahkan itu besok mengangkat derajat orang tuanya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita harus punya kesungguhan untuk membangun kesolehan, karena itu harga yang harus kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Nah, itu investasi yang terbaik, ya. Belum lagi soal keberkahan. Nah, ini naik keberkahan ini bukan soal jumlah, tapi soal manfaat barakah, ya. Ini kisah seorang khalifah soleh namanya Umar bin Abdul Aziz, kan. Nah, beliau merasa sudah maksimal meninggalkan yang terbaik. Beliau membangun kesolehan, hal yang haram tidak pernah beliau ambil. Beliau itu sangat takut sekali. Ini luar biasa memang orang-orang yang warok itu. Maka Rasulullah masih tahu, kun wari'an takun a'badanas. Jadilah kamu orang yang warok, kamu akan menjadi abid, ya. Abid itu apa? Ahli ibadah yang sangat kuat itu, ya. Wa kun qani'an takun agnanas. Jadilah kamu pribadi yang qanaah. Apa qanaah? Bersyukur terhadap yang kamu berikan, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena syukur itu soal kaya itu soal rasa cukup, ya. Yang terbaik adalah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang harus ditinggalkan. Kita mikir apa peninggalan terbaik untuk anak-anak kita. Pertama kesolehan tadi, ya, kesolehan kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Maka setiap ayah bunda harus punya karya istimewa, amal soleh andalan apa gitu, ya. Sudah ketemu pasti, ya, jenengan kelebihannya apa, istri apa. Nah, itu yang dimaksimalkan untuk kesolehan anak-anak kita. Wa aslih li fi duryati, juga pentingnya kita memastikan anak-anak kita sesuai dengan harapan orang tuanya. Maka doa yang berikutnya setelah ikhtiar membangun kesolehan, doa, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua harus kaya doa kita ini. Ya, ini Ramadan, ya. Ramadan itu syahrul mubarak. Setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap keinginan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu poinnya adalah berdoa dengan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita maghrib jam berapa ini? Jam 6 kurang 10. Berarti kurang 5 menit. Terus. Oh, cukup, ya. Ya, baik. 1, 2, 3, inilah yang akan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di usia dewasanya kita ini. Jadi 1 tadi, ya, kita minta kepada Allah akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur terhadap yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita meminta kepada Allah akan diilhamkan bisa beramal soleh yang maksimal, ya, di usia matangnya kita ini. Yang ketiga, kita sudah berpikir nasib anak-anak kita. Ini ikhtiar kita. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam digambarkan dalam surah Al-Baqarah itu pernah mengumpulkan anak-anaknya menjelang kematiannya. Ini memang luar biasa keteladanan beliau. Ditanya satu persatu, ya, mata buduna mim ba'di. Besok nek bapak sudah nggak ada, kalian nyembah siapa? Itu orang tua yang serius itu begitu. Besok nek bapak sudah nggak ada, masih ke masjid enggak? Ya, masih janji soleh enggak? Itu ditanyakan oleh orang tua yang bertanggung jawab itu, ya. Maka ketika meninggal dunia, anaknya sudah menjawab dengan jawaban yang melegakan, meninggallah ayah ini dengan tenang, karena insya Allah sepeninggalnya anak-anak tetap di jalur soleh dan soleha. Demikian, barakallahu fikum. Semoga tadabbur surat Al-Ahqaf ini menjadikan kita lebih serius dalam menyiapkan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas ilmunya yang telah diberikan oleh kami semua dari Ustaz Abdul Karim Hafizahullah Ta'ala. Dan sesi selanjutnya adalah dari Yayasan Ustaz Buki. Waktu dan tempat yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kepada Ustaz Abdul Karim dan juga